Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak hebat di Indonesia? Jumpa lagi dengan saya, Nur Puji Lestari. Saya adalah pengajar matematika di SMA Negeri 70 Jakarta. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar materi tentang jarak pada bangun ruang, yaitu jarak antar titik pada bangun ruang. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar materi jarak antara titik dengan garis pada bangun ruang. Apakah itu sulit? Tentu saja tidak. Kita akan mempelajari teknik-tekniknya sehingga kita bisa mudah menyelesaikannya. Mari kita semangat belajar matematika. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat mendeskripsikan jarak titik ke garis pada bangun ruang serta terampil menentukan jarak titik ke garis pada bangun ruang. Ya, mari anak-anak kita mulai belajar. Pada sesi ini kita masih melanjutkan tentang jarak pada bangun ruang. Pada sesi ini kita akan melanjutkan ke jarak titik ke garis pada bangun ruang. Jarak antara titik dengan garis didefinisikan sebagai panjang ruas garis yang ditarik dari titik tersebut yang tegak lurus terhadap garis tersebut. Nah, bagaimana ilustrasinya? Hal tersebut dapat kita ilustrasikan sebagai berikut. Misalnya, saya memiliki titik P dan saya memiliki garis G, maka jarak antara titik P ke garis G adalah dengan menarik garis dari titik P menuju ke garis G. Ruas garis yang ditarik tersebut harus tegak lurus terhadap garis G. Titik potongnya adalah di titik Q, sehingga dapat kita simpulkan bahwa jarak titik P ke garis G adalah panjang ruas garis PQ. Sekali lagi di sini yang perlu kita pahami adalah menarik garisnya harus tegak lurus terhadap garis G, yaitu PQ tegak lurus dengan garis G. Perhatikan contoh satu berikut. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Tentukan A. Jarak titik A ke garis HF. B. Jika titik P tengah-tengah BG, tentukan jarak P ke garis DG. Permasalahan tersebut dapat kita selesaikan. Yang pertama adalah mencari jarak titik A ke garis HF. Kita gambar kubus ABCDEFGH dengan rusuk 8 cm. Kemudian penamaan titik-titik sudutnya juga sesuai seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu titik A kita mulai dari alas, lalu melingkar berlawanan arah dengan jarum jam. Artinya titik B, titik C, titik D dengan arah melingkar berlawanan arah jarum jam. Lalu dilanjutkan dengan titik E, kita mulai dari atasnya A, lalu melingkar berlawanan arah dengan jarum jam juga. Pertama, mari kita hubungkan garis HF, karena yang kita inginkan adalah jarak titik A ke garis HF. Di sini kita bisa melihat segitiga bantuan yang bisa kita gunakan, yaitu tentu saja segitiga AHF, karena yang kita cari adalah jarak A ke HF. Kita hubungkan A ke H serta A ke F sehingga terbentuklah segitiga. Di sini kita perlu untuk mengetahui panjang sisi dari masing-masing segitiga. Gunanya untuk mengetahui ini termasuk segitiga apa. Kita gambarkan kembali segitiga A, H, F seperti ini. Kemudian kita cari panjang sisi masing-masing segitiga. Ya. Ini A ke H adalah 8 akar 2 cm. Kita tahu karena A ke H adalah diagonal sisi. Maka diagonal sisi pada kubus dirumuskan dengan rusuk akar 2. Jadi 8 karena rusuknya 8, maka AH adalah 8 akar 2. Lalu H ke F. H ke F juga merupakan diagonal sisi. Maka rusuknya juga panjangnya juga 8 akar 2. Kemudian A ke F juga merupakan diagonal sisi, sehingga panjang A ke F juga 8 akar 2. Dari sini dapat kita lihat bahwa ternyata segitiga AHF adalah segitiga sama sisi.
dengan panjang ketiga sisinya sama. Kemudian kita terapkan konsep bagaimana menemukan jarak titik ke garis. Menemukan jarak titik A ke garis HF dapat dilakukan dengan cara menarik garis dari A menuju ke HF. Dapat kita ilustrasikan seperti ini. Saya ulang lagi gambarnya. Kita tarik garis dari A menuju ke HF sehingga kita temukan titik potongnya pada garis HF, yaitu titik O. Dengan catatan, garis yang kita tarik tersebut, AO, harus tegak lurus dengan HF. Sehingga mencari jarak titik A ke garis HF sama dengan mencari panjang AO. Nah, di sini panjang HO adalah 4 akar 2, panjang OF juga 4 akar 2. Kita tahu dari mana? Karena kita tahu bahwa titik O jatuh di tengah-tengah HF. Mengapa demikian? Karena kita amati kaki AH dengan kaki AF memiliki panjang yang sama. Sehingga apabila kita tarik garis tinggi dari A ke HF, maka pasti titik O ini akan jatuh di tengah-tengah HF. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa pada segitiga ini terbentuklah dua segitiga siku-siku, yaitu segitiga AOF dan segitiga AOH. Untuk mencari AO atau jarak A ke HF, kita bisa memanfaatkan salah satu segitiga siku-siku yang ada di dalamnya. Salah satunya kita bisa menggunakan segitiga AOH, siku-siku di O. Dengan teorema Pythagoras, kita bisa tuliskan bahwa AO kuadrat sama dengan AH kuadrat dikurangi HO kuadrat. Sama dengan 8 akar 2 dikuadratkan dikurangi dengan 4 akar 2 dikuadratkan. Sama dengan 128 dikurang 32 sama dengan 96. Kita bisa amati, kita mendapatkan 128 dari 8 kuadrat, yaitu hasilnya 64, akar 2 kuadrat hasilnya 2, sehingga 64 kita kali dengan 2, kita dapat 128. Begitu juga dengan 32, kita dapatkan dari 4 kuadrat hasilnya 16, lalu akar 2 dikuadratkan hasilnya 2, sehingga 16 kali 2 hasilnya 32. Dengan demikian, AO kuadrat panjangnya adalah 128 dikurangi 32 sama dengan 96. AO sama dengan akar dari 96 sama dengan 4 akar 6. 4 akar 6 ini kita peroleh dari akar 96. 96 dapat kita bentuk menjadi 16 kali 6, sehingga akar 16 adalah 4 dan akar 6 kita tuliskan kembali di sebelahnya. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa jarak A ke HF dalam permasalahan ini sama dengan mencari jarak AO, yaitu 4 akar 6 cm. Kita lanjutkan ke permasalahan yang B, yaitu mencari jarak titik P ke garis DG, dengan P adalah tengah-tengah BG. Nah, bagaimana ilustrasinya? Tentu harus kita gambar dulu kubusnya. Kita gambar kubus ABCDEFGH dengan penamaan yang sesuai ketentuan. Tusuknya adalah 8 cm. Lalu kita letakkan titik P di tengah-tengah BG. Berarti kita hubungkan dulu garis BG-nya, lalu kita tetapkan tengah-tengahnya. Nah, kita beri nama P. Lalu kita hubungkan garis DG. Ya, sekarang kita akan mencari jarak P ke garis DG. Tentu dalam hal ini kita bisa melihat segitiga PDG, yaitu sesuai dengan permintaan dalam soal, yaitu P ke DG. Berarti kita lihat segitiga PDG. Kita tahu bahwa segitiga tersebut siku-siku di P. Pertanyaannya, kita tahu dari mana ya? Nah, di sini saya menggunakan bantuan dengan menghubungkan garis DB. DB adalah diagonal sisi, panjangnya 8 akar 2. BG adalah diagonal sisi, panjangnya 8 akar 2.
DG adalah diagonal sisi, panjangnya 8 akar 2 juga. Sehingga segitiga DBG adalah segitiga sama sisi. Dengan demikian, karena P adalah tengah-tengah dari BG, maka DP pasti tegak lurus dengan BG. Alasannya karena DP adalah garis tinggi dari segitiga DBG. Dengan demikian dapat kita gambar segitiga DPG siku-siku di P. Kemudian kita cari sisi-sisi yang bisa kita cari panjangnya. Dalam hal ini kita bisa mencari panjang DP. Panjang DP kita bisa gunakan Pitagoras. DP kuadrat sama dengan DG kuadrat dikurang PG kuadrat. DG panjangnya 8 akar 2, sehingga DG kuadrat adalah 8 akar 2 kuadrat. Kemudian PG panjangnya adalah setengah dari BG, berarti 4 akar 2 yang dikuadratkan. Sama dengan 128 dikurang dengan 32 sama dengan 96. Dengan demikian, PD sama dengan akar dari 96 sama dengan 4 akar 6. Maka bisa kita tuliskan di sini. DP 4 akar 6, DG diagonal sisi 8 akar 2 dan PG adalah 4 akar 2. Jadi di sini kita sudah mengetahui panjang dari ketiga sisi segitiga tersebut. Sekarang kita tiba saatnya untuk menyelesaikan permasalahan kita, yaitu mencari jarak titik P ke garis DG. Mencari jarak titik P ke garis DG yaitu dengan menarik garis dari P menuju ke DG. Tentu kita akan mendapatkan di sini sebuah titik O. Nah, pertanyaannya, apakah titik O tersebut jatuh di tengah-tengah DG? Tentu saja tidak, karena segitiga DPG ini adalah bukan segitiga sama kaki. Artinya PG dengan PD ini memiliki panjang yang berbeda. PG panjangnya 4 akar 2, sedangkan PD panjangnya 4 akar 6. Sehingga di sini titik O akan jatuh tidak di tengah-tengah DG. Lalu bagaimana kita menyelesaikannya? Kita bisa menggunakan luas segitiga PDG sama dengan luas segitiga PDG. Karena segitiganya sama, tentu luasnya sama. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus setengah kali alas kali tinggi. Tapi kita pandang alas dan tingginya berbeda-beda. Yang pertama, kita bisa memandang PG sebagai alas, maka tingginya adalah DP. Nah, lain halnya jika kita memandang DG sebagai alas, maka tingginya adalah PO. Sehingga kita bisa gunakan setengah kali PG kali DP sama dengan setengah kali DG kali PO. Kita substitusikan bilangan yang sudah ada. Nah, di sini setengah dengan setengah dapat kita coret. Kemudian PG panjangnya 4 akar 2, DP 4 akar 6, lalu DG 8 akar 2, dan PO adalah yang kita cari, yaitu jarak P ke garis DG. Kita sederhanakan atau kita boleh mengalihkan, boleh dengan sistem coret. Nah, ini saya dengan mengalihkan, berarti 4 akar 2 kali 4 akar 6 sama dengan 16 akar 12, lalu sama dengan 8 akar 2 PO. Maka PO dapat kita cari dengan 16 akar 12 kita bagi dengan 8 akar 2. Hasilnya adalah PO sama dengan 2 akar 6. Kita simpulkan bahwa jarak P ke garis DG adalah PO sebesar 2 akar 6.